Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau terima serta nikmati setiap pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 13. Kita akan membaca ayat 18 dan ayat 21. Sekali lagi, Keluaran 13 ayat 18 sampai ayat 18 dan ayat 21. Ayat 18 saya bacakan terlebih dahulu. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Allah menuntun umatnya, sesuai dengan judul perikop kita. Bapak Ibu, terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, apa peristiwa yang terjadi di dalamnya. Terlebih dahulu kita akan melihat tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa ini. Ya, kita bisa melihat di sini ada Allah, kemudian ada Musa, ada bangsa Israel dan juga ada Firaun. Nah, apa peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam perikop ini? Ya, perikop ini menuliskan beberapa catatan tentang mulainya proses perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Jadi bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian memulai perjalanannya untuk pergi ke tanah perjanjian. Nah, mengapa peristiwa dalam perikop ini terjadi? Yaitu mengapa bangsa Israel harus berjalan, melakukan perjalanan bahkan di tengah padang gurun. Yang pertama yaitu karena Allah yang menghendaki, Allah yang memerintahkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Kemudian mengapa bangsa Israel melakukan perjalanan ini? Yaitu supaya bangsa Israel terbebas dari perbudakan Mesir. Ini adalah bentuk anugerah Tuhan bagi mereka. Dan kemudian supaya bangsa Israel ini dapat beribadah kepada Tuhan dengan leluasa. Karena selama di Mesir mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Tapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka akan bisa lebih banyak ya menikmati waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kenapa juga bangsa Israel harus melakukan perjalanan ke tanah perjanjian? Karena Allah sudah menjanjikan, Allah sudah memberikan tanah perjanjian tersebut bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu karena sudah diberikan, jadi bangsa Israel harus ke sana untuk menempati, untuk menikmatinya. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita dalam perikop ini di kitab Keluaran pasal 13. Dan kemudian kita akan melihat apa interpretasinya Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa pada perikop ini. Sesuai dengan judul renungan kita dan juga sesuai dengan judul perikopnya, yaitu kita belajar bagaimana Allah menuntun umatnya. Ya, dalam peristiwa ini kita kemudian juga akan menemukan beberapa hal yang menjadi bukti bagaimana Allah benar-benar menuntun umatnya, khususnya umat Israel pada saat itu. Yang pertama kita melihat, di sana dituliskan bagaimana Allah membuat bangsa Israel berjalan dalam keadaan siap sedia berperang. Nah, menurut beberapa tafsiran, maksud dari siap berperang di sini sebenarnya merujuk pada posisi ketika bangsa Israel itu berjalan ya keluar dari tanah Mesir dan kemudian melakukan perjalanannya di padang gurun. Jadi ini berbicara tentang posisi mereka. Bagaimana mereka ini ketika mereka berjalan, posisinya itu sangat diatur Bapak Ibu. Ya, dibagi 5 dalam satu barisan. Nah, jadi bangsa Israel memulai perjalanan mereka tidak dengan ragu-ragu dan takut ya, tetapi dengan percaya diri, dengan berani karena Tuhan yang memimpin, dan juga bukan dengan kacau ya, atau mereka karena sudah bebas mereka kemudian langsung lari sendiri, akhirnya mereka bisa berpisah-pisah, terpencar-pencar seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi hal ini tidak, karena diatur ya. Mereka meskipun mereka
harus keluar dari tanah Mesir ya, tapi cara keluarnya, cara berjalannya, posisinya bagaimana itu diatur sehingga mereka tetap dengan tertib, tetap dengan rapi, teratur ya, sehingga mereka bisa juga berjalan dengan baik sehingga tidak menghalangi atau menabrak orang lain juga di sekitar mereka. Jadi keluarnya pun juga dengan rapi, dengan tertib. Dan karena sangat banyaknya bangsa Israel ini, jadi barisannya itu kalau dilihat itu sangat rapi Bapak Ibu ya, tertata betul-betul. Dan barisannya sangat panjang karena bangsa Israel sangat banyak. Nah, dan tentu saja perjalanan yang teratur seperti ini, perjalanan yang tertib seperti ini hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan dan tuntunan Tuhan saja tentunya. Ya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang besar jumlahnya, sekali lagi ya, jumlahnya sangat tidak sedikit ya, tapi sangat-sangat banyak, sehingga hanya dengan tuntunan, hanya dengan arahan dan bimbingan Tuhanlah yang kemudian bisa membuat bangsa Israel ini terkumpul ya, bisa tertata rapi. Tentunya juga Tuhan pakai hamba-hambanya untuk memimpin bangsa Israel. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu ya, sama dengan bangsa Israel, Allah pun juga menuntun kehidupan kita. Allah sanggup menata, Allah sanggup mengatur, Allah sanggup menuntun kehidupan kita dengan luar biasa baik. Sehingga hidup kita ini rapi, hidup kita ini juga kemudian sangat indah di hadapan Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Contohnya bagaimana Allah itu merancangkan masa depan yang indah bagi kita. Ini adalah bukti bagaimana Allah itu menata, mengatur hidup kita. Tuhan sediakan masa depan yang indah. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera ya, dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya, hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, ini janji Tuhan bahwa akan ada hari depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Nah, ini bukti Tuhan mengatur kehidupan kita. Kemudian apalagi? Ya, bukti Tuhan itu mengarahkan, mengatur, menata kehidupan kita, yaitu bagaimana Allah menunjukkan, mengarahkan langkah kehidupan kita sehingga kita selalu berada di jalan kebenarannya sampai kita tiba di kekekalan. Jadi Allah tidak hanya memberikan masa depanmu baik loh, tapi dalam proses perjalanan kita menuju masa depan pun Tuhan juga menyertai Bapak Ibu. Tuhan menata, menuntun langkah kita. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi Tuhan pimpin kita, tuntun kita kemana kita harus pergi, sampai kita kemudian sampai di masa depan menikmati hari-hari depan yang Tuhan sudah sediakan dengan luar biasa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, bukti tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita. Di sini kita melihat bagaimana dikatakan bahwa Allah itu berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan untuk menaungi bangsa Israel dari panas terik di jalan dalam perjalanan mereka pada siang hari ya. Kemudian tiang api pada waktu malam untuk menerangi perjalanan mereka. Sehingga firman Tuhan berkata, sehingga bangsa Israel ini bisa melakukan perjalanan mereka baik siang maupun malam. Jadi tidak terhalang, tidak terhambat karena panas atau karena gelap, tetap bisa terus berjalan. Karena ada tiang awan dan tiang api yang merupakan pertolongan Tuhan ya, bahkan pribadi Tuhan itu sendiri bagi bangsa Israel. Nah, apa pelajarannya bagi kita Bapak Ibu? Ya, kita belajar bagaimana hidup kita pun juga ada dalam pengawasannya Tuhan. Tuhan yang juga berjalan di depan kita ya. Kita dipelihara Tuhan baik siang maupun malam. Di siang hari mungkin ketika kita bekerja, kita beraktivitas, kita disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dijaga Tuhan. Bahkan ketika malam pun mungkin kita mau beristirahat, Tuhan pun juga menjaga, Tuhan memberkati. Ya, jadi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu siang maupun malam.
ya Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai ayat 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Karena ada Allah yang menaungi kehidupan kita. Nah, itu interpretasinya Bapak Ibu, hal yang kita bisa pelajari. Kemudian apa aplikasinya? Ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Memang Tuhan sudah berjanji pasti akan menuntun kehidupan kita sama seperti bangsa Israel. Tetapi ada bagian kita yang juga harus kita penuhi ya, supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan pun juga mau terus menuntun kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bersedia dipimpin dan menjalankan tuntunan Tuhan. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah arahkan, ya kita harus mau dan kita harus taat, kita harus patuh. Supaya kita bisa merasakan tuntunan Tuhan selalu. Ya, bangsa Israel kalau mereka melawan Tuhan, ya pada saat itu mereka tidak mau diatur, mereka tidak mau keluar dari tanah Mesir sesuai tuntunan Tuhan. Bisa jadi bangsa Israel akan terus menjadi budak di Mesir. Bisa jadi tulah bangsa Mesir juga akan dirasakan oleh bangsa Israel. Atau kemudian yang terutama bangsa Israel tidak akan menerima, tidak akan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Karena tidak mau ikut pimpinan Tuhan, tidak mau menjalankan arahan Tuhan. Nah, ini kalau bangsa Israel tidak mau dipimpin. Nah, tetapi karena bangsa Israel mau dipimpin, akhirnya mereka bisa menikmati semua hal-hal yang terbaik. Mereka bebas dari perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita bersedia dituntun, bersedia dipimpin Tuhan, maka kehidupan kita akan kemudian merasakan hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang indah ya bersama dengan Tuhan. Tuntunan Tuhan yang luar biasa. Kita akan berada di dalam keadaan hidup yang baik, yang dinaungi Tuhan, yang dipimpin Tuhan. Walaupun ada masalah, tetap ditolong oleh Tuhan. Dan tentunya kalau kita ikuti pimpinan tuntunan Tuhan, maka kita tidak akan binasa, tetapi kita akan menikmati hidup yang kekal yang Tuhan juga sudah sediakan. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur punya Allah yang menuntun kehidupan kita, dan mari kita mau terus hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat pelajari hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menuntun umat-umat-Mu. Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami dan kami mau terus hidup di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kiranya kami selalu akan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.